Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, serta anak saudara-saudara yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dari Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 168. Seperti sering kami katakan Bapak Ibu, hari ini kita hidup di zaman yang sangat berat, mencari uang tetapi lupa mencari keberkahan. Orang yang takut miskin tapi tidak takut dosa. Orang takut dosa hanya sepi tetapi tidak takut kalau hartanya bercampur haram. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Maka ayat ini mengingatkan kita di mana Allah menyeru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tidak hanya memanggil orang-orang beriman, tetapi seluruh manusia. Karena memang Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Tidak rahmat saja untuk manusia, tapi untuk alam. Maka perintah, anjuran, himbauan, suruhan ini Allah memanggil kepada seluruh manusia, kepada seluruhnya, kepada orang kaya, dikatakan ayat, kepada orang miskin, kepada muslim, kepada non muslim, kepada tua, kepada muda, pejabat atau rakyat biasa. Ayat ini ditujukan karena memang Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang, makanan haram betul-betul merajalela Bapak Ibu, dan ini betul-betul merusak keluarga. Bisnis haram merusak masyarakat, hiburan haram merusak semua generasi. Karena itu Allah penting mengingatkan kepada seluruh manusia, memastikan bahwa yang dia makan, yang dia kerjakan yang baik. Kulu min fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal, tidak hanya halal, lagi baik dari apa yang ada di bumi ini. Tidak cukup hanya halal, harus juga thayyib. Halal, thayyib. Thayyib itu baik, bersih, sehat, tidak merusak tubuh dan tidak merusak akhlak kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada makanan halal tapi berlebihan sehingga merusak kesehatan, juga tidak dibenarkan. Ada rezeki yang tampaknya banyak, tetapi kalau berasal dari penipuan, campur antara halal dan yang baik, halal dan yang buruk, maka juga tidak dibenarkan. Ada orang yang mengumpulkan harta dengan cara berdagang, tapi
Tapi di sisi lain dia juga mengumpulkan harta dengan cara korupsi, menjual barang yang tidak jelas, konten haram, dan sering kami katakan riba demi kemuhakiman. Yakinlah Bapak Ibu semua ini benar-benar menghancurkan keberkahan hidup. Karena apapun yang Allah larang kalau kita kerjakan, keberkahan itu akan dicabut. Dan apapun yang Allah perintahkan kalau kita kerjakan, maka keberkahan itu akan datang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah ingatkan kita, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah-langkahnya Bapak Ibu, karena memang setan menyesatkan kita secara perlahan-perlahan. Setan tidak langsung menyuruh kita minuman keras, mabuk-mabukan, tidak langsung menyuruh kita zina, korupsi, melakukan musyrik. Mulai dari lalai dulu. Ketika azan bergema, tunggulah sebentar. Itu mulai dari sedikit dosa, tinggalkan kerjakan dosa sedikit seketik nambahan. Dari kecil-kecil ini mulai terbiasa, mulai tidak apa, tidak ada yang melihat, baru melangkah kepada mabuk, mendekati zina, akhirnya berzina. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Banyak orang awalnya Bapak Ibu seperti kami katakan tadi hanya coba-coba, ikut tren, sekedar hiburan, tapi akhirnya benar-benar tenggelam dalam dosa. Awalnya hanya menonton sedikit yang haram. Awalnya bercanda, dia bercanda dusta. Awalnya membuka aurat sedikit. Awalnya mengambil uang kantor sekecil-kecilan, mengganti uang belanja, mengganti ongkos minyak sedikit-sedikit. Akhirnya Bapak Ibu sedikit-sedikit melakukan dosa, tidak tobat, akhirnya terbiasa, mulai belajar untuk melakukan dosa-dosa yang besar. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Perbuatan keinginan kita untuk melanggar aturan Allah, yakinlah itu langkah-langkah setan. Menunda azan ketika azan berkumandang, menunda untuk meninggalkan aktivitas kita, menunda itu langkah-langkah setan. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ambukanlah keluarga, ambukanlah pemerintahan, dapat anu. Nah ini langkah-langkah setan ini Bapak Ibu. Maka ketika ada kita berkeinginan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka saat itu kita sudah mengikuti langkah-langkah setan. Maka Allah katakan kepada orang beriman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka sadarlah kita Bapak Ibu, sadar-sadarnya musuh terbesar kita bukan hanya kemiskinan. Ternyata kalau kita lihat ayat ini, musuh terbesar kita adalah setan yang merusak iman kita. Setan tidak pernah tidur Bapak Ibu. Ia bahagia ketika keluarga bertengkar, suami istri bertengkar. Ketika suami marah, melakukan suatu tindakan yang di luar nalar, maka saat itu dia sudah mengikuti langkah-langkah setan. Istri yang tidak sabar dengan suami kemudian melawan, maka ketika itu dia sudah mengikuti langkah-langkah setan. Dan setan pasti bahagia di situ. Yang mudah rusak kebahagiaan setan. Dakwah ditinggalkan. Ketika kita pergi ke masjid Bapak Ibu, ketika kita sholat subuh di masjid, setelah sholat subuh ada pengajian di masjid itu. Dan kita memang tidak ada kegiatan. Sampai di rumah pun tidur-tidur, sampai di rumah pun scroll-scroll HP. Apa salahnya kita duduk sebentar menahan diri mendengarkan pengajian itu? Itu menambah amal kita. Kecuali memang kita ada kebutuhan lain, kita harus olahraga, wajib olahraga. Ada kebutuhan lain kita harus membantu di rumah, itu lain persoalan. Tapi kalau tinggalkan dakwah hanya untuk men-scroll HP, hanya untuk ongkang-ongkang di teras rumah kita, itu kita khawatirkan kita ikut langkah-langkah setan. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, hari ini banyak orang, sekali lagi yang dikatakan, terus banyak sekarang yang lihat, takut miskin tetapi tidak takut dosa. Camkan itu adakah di antara kita seperti ini? Takut kehilangan jabatan tetapi tidak takut kehilangan iman. Maka ayat ini betul-betul mengajarkan kita, halal adalah sumber keberkahan. Ingat itu selalu Bapak Ibu, biarlah sakit tapi pasti halal. Karena kalau berkah itu apa? Berkah itu cukui Bapak Ibu. Nah, itu
itu kita itu pas-pasan. Pas anak kita sekolah ada uang, pas anak kita mau ke dokter ada uang. Itu yang berkah Bapak Ibu. Makanan halal membuat doa mudah dikabulkan. Anak yang diberi nafkah halal lebih mudah untuk mengajarnya dan lebih lembut hatinya. Ini luar biasa firman Allah Bapak Ibu dalam surat Al-Baqarah 168. Allah menyuruh kepada seluruh manusia agar dia memakan yang baik dan yang halal, kemudian jangan pernah ikut langkah-langkah setan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menambah ilmu dan amal kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.